Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan tidak akan memproses surat pengunduran diri Verdi Sambo. Kapolri menyebut kasus yang menjerat mantan Kadif Propam itu harus diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan tidak akan memproses surat pengunduran diri yang diajukan oleh mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Ditolaknya surat pengunduran diri karena masalah Sambo harus melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan dalam sidang etik juga diputuskan bahwa Verdi Sambo dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Ya tentunya kan ada aturannya dan kemudian kan memang kita melihat bahwa ini semua harus diselesaikan di proses sidang KKIP dan kemarin sudah kita dengar bahwa putusan dari sidang kan PTDH. Sebelumnya Verdi Sambo juga sempat menulis sepucuk surat permohonan maaf. Dengan niat yang murni, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang telah saya lakukan. Verdi Sambo juga menulis siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan yang terdampak. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Irjen Verdi Sambo menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri atas kasus yang melibatkan dirinya. Permohonan maaf disampaikan melalui sepucuk surat menggunakan tulisan tangan Verdi Sambo. Lalu bagaimana ahli grafologi menganalisa tulisan tangan Verdi Sambo dalam surat tersebut? Sudah bersama kami di Kompas Malam, ahli grafologi Tessa Sugito selaku pemegang Certified Handwriting Analyst. Selamat malam Mbak Tessa, terima kasih sudah hadir di Kompas Malam. Selamat malam Kak Iksan. Mbak Tessa, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tulisan dari Irjen Verdi Sambo, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, apa sebenarnya grafologi? License apa yang Anda miliki berdasarkan apa? Grafologi itu adalah ilmu membaca tulisan tangan. Tapi sebenarnya yang kita baca itu adalah pola otak penulis yang tercermin di kertas. Jadi apa yang tercermin di kertas merupakan cerminan otak dari penulisnya. Maka dari itu, dari tulisan tangan kita bisa melihat kondisi kesehatan, kondisi emosi, kondisi kejiwaan, termasuk juga mungkin trauma dan ketakutan dari penulisnya. License yang saya punya itu adalah dari, memang kita grafolog-grafolog di Indonesia itu bisa belajar dan bisa ambil sertifikasi juga. Ada beberapa sekolah di Indonesia yang memang mengajarkan ilmu ini gitu. Jadi sebenarnya ilmu ini pun juga bukan ilmu yang baru. Seringkali masih banyak yang beranggapan bahwa ilmu ini disebut meramal, padahal sebenarnya tidak. Jadi memang bisa dipelajari siapa saja dan juga ada kurikulum yang memang mengajarkan dalam arti kecenderungan dari perilaku penulisnya. Baik, yang mempengaruhi tingkat akurasinya apa Mbak Tessa? Yang mempengaruhi tingkat akurasinya dalam arti ini karena sudah ada studi empiris ya. Jadi kan untuk melihat suatu tulisan itu kita melihat dari tekanan, terus juga dari tekanan tulisan, tekanan pena, terus goresan bentuk-bentuk hurufnya, seperti itu. Baik Mbak Tessa, dari tulisan tangan Irjen Verdi Sambo, apa yang bisa Anda lihat terkait dengan kepribadian Verdi Sambo? Kalau melihat dari tulisan beliau, banyak juga trait-trait yang positif sebenarnya. Jadi kita mulai dari trait yang positif dulu ya. Jadi dari tulisan ini kita tahu grafolog bisa menganalisis bahwa penulisnya adalah orang yang memiliki determinasi yang tinggi. Lalu juga punya kepercayaan diri yang tinggi juga. Dan juga cerdas. Dalam arti kita melihat bahwa kecerdasan itu kita bisa melihat dari bentuk huruf M atau N dari penulisnya. Nah, kita lihat bahwa tulisan beliau ini huruf M ataupun huruf N-nya itu bisa dibilang tajam-tajam gitu ya. Itu bisa kita sebut sebagai comprehensive thinker, atau kita artikan juga bahwa penulisnya ini bisa melihat secara general, secara dalam arti gambaran besar, terus juga cepat mengambil keputusan. Terus juga dalam arti memang dia orang yang taktis, analitis juga.
Terus kita juga cek bisa ada juga sisi diplomasi, bahwa ini tipe-tipe penulis yang bisa membicarakan mungkin hal-hal yang bagi orang kontroversial, tapi dia bisa membicarakan itu tanpa menyinggung lawan bicaranya. Nah, dari situ kan tentunya hal-hal yang produktif, yang istilahnya juga bisa kita bisa cek bahwa secara kinerja pun juga amat sangat positif gitu. Mbak Tessa, sebelum tersandung kasus ini, Ferdy Sambo kan dikenal sebagai seorang polisi yang memiliki prestasi yang baik. Apakah Betul. pola pikir yang cerdas juga bisa terlihat dalam guratan tulisannya? Betul, karena justru karena beliau ini terlihat memang memiliki pola pikir yang cerdas, yang tajam. Jadi memang tidak heran kalau sebelum kasus ini beliau memiliki karir yang bisa dibilang cemerlang ya. Begitu. Oke, Mbak Tessa, kalau dalam tulisan tangan Irjen Ferdy Sambo, apakah ilmu grafologi juga bisa menganalisa seperti apa karakter dari seorang Ferdy Sambo? Bisa juga. Tadi kan kita membahas tentang pola pikir. Nah, kita juga bisa melihat karakter-karakter yang ada di tulisan beliau, itu termasuk di sini tipe-tipe istilahnya ada tulisan ini huruf E-nya kan cenderung sempit ya. Jadi tidak terlihat ada loop-nya. Itu biasanya penulis-penulis yang seperti ini punya kecenderungan untuk sulit mendengarkan masukan atau saran dari orang lain. Cuma mungkin kita bisa memaklumi karena pola pikir beliau yang cerdas gitu kan. Jadi ya mungkin ya penulisnya sudah tahu nih mungkin pembicaraannya seperti ini. Jadi bisa ada kecenderungan bahwa akhirnya beliau jadi lebih sulit menerima masukan dari orang lain seperti itu. Oke, kalau dari tulisan tadi Anda mengatakan sejumlah karakter ataupun sifat positif dari seorang Ferdy Sambo. Apakah karakter negatif ini juga bisa terlihat dalam tulisan tangan? Bisa juga, tentu saja kan tidak ada pribadi yang sempurna ya. Jadi dari tulisan pun kita juga pasti bisa melihat sisi positif maupun sisi negatif dari penulisnya, seperti itu. Nah, begitu pula dengan tulisan penulisnya ini gitu. Jadi tulisan yang saya terima ini yang kita lihat di sosial media itu juga memiliki kecenderungan karakter yang bisa dibilang kurang positif lah seperti itu. Seperti apa contohnya Mbak Tessa? Oke, ada ciri-ciri temperamental ya. Jadi kita bisa cek dari tulisan beliau memang tipe-tipe penulis yang mudah marah atau mudah tersinggung juga. Terus juga memang dari tulisan beliau ini ada ciri-ciri sensitif gitu. Jadi karena sensitif terhadap kritik, sensitif terhadap saran, termasuk juga ditambah juga dengan narrow mindedness ini ya, yang tadi yang saya bilang bahwa ada kecenderungan sulit menerima saran dari orang lain. Mbak Tessa, maaf, dari guratan yang mana Anda bisa menganalisis bahwa seorang Ferdy Sambo adalah orang yang mudah marah? Oke, kalau untuk kita bahas yang sensitif dulu ya. Kalau untuk sensitif ini kita bisa cek biasanya ada di huruf D atau huruf T dari penulisnya. Biasanya huruf D-nya itu memang besar-besar tangkainya. Jadi bentuknya seperti balon ya, ada loop-nya. Nah, loop-nya itu semakin besar loop-nya, biasanya penulisnya akan semakin mudah tersinggung. Nah, ini kan kita bisa cek dari tulisan beliau, memang huruf D di tulisan beliau itu memang besar-besar. Nah, selain itu kalau misalnya untuk temperamental dan dalam arti juga mudah marah ataupun juga ada kecenderungan agresif fisik ataupun misalnya bisa mukul atau bisa tindakan kekerasan fisik, itu kita bisa cek juga dengan tekanan atau penebalan yang ada di huruf-huruf yang ada tangkainya. Bisa di huruf T atau bisa di huruf P. Ini yang saya lingkarin, warna hijau itu jadi kelihatan bentuknya tuh seperti pentungan gitu. Dalam grafologi ini juga bisa dibilang club stroke ya, karena bentuknya seperti pentungan kasti seperti itu. Nah, ini dengan indikasi-indikasi seperti ini itu bisa mengarah bahwa penulisnya memang memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan fisik atau ya kekejaman juga bisa diartikan seperti itu. Itu akurasi dari analisisnya seperti apa, Mbak Tessa? Kalau berdasarkan statistik,
Dan maksudnya berdasarkan penelitian, akurasi dari analisis grafologi itu bisa 85% ke atas. Dan kembali lagi ya kembali ke jam terbang grafolognya ya, seperti itu. Cuma berdasarkan penelitian dan statistik itu 85%. Eh, Apakah grafologi ini nantinya bisa digunakan oleh penyidik untuk menjadi bantuan dalam kebutuhan penyidikan, Mbak Tessa? Nah, dalam arti untuk expert opinion bisa, cuma mungkin ya tidak tahulah, saya kurang mengerti dalam arti hukum Indonesia, apakah bisa menggunakan analisis grafologi itu sebagai tambahan bukti. Nah, itu kembali lagi saya serahkan ke kepolisian. Kalau grafologi ini apakah juga bisa menganalisis struktur kata atau kalimat yang ditulis oleh seorang penulisnya atau hanya guratan tangannya saja? Dalam grafologi, analisis grafologi, kita menghindari isi cerita penulisnya sebenarnya. Karena isi cerita itu bisa menambah bias, kan subjektif ya. Jadi memang yang kita analisis itu ya dari guratan tulisannya, bentuk hurufnya, penekanannya, tebal tipis tulisannya, seperti itu. Nah biasanya isi ceritanya, konten ceritanya itu hanya menambah informasi saja dari analisis yang sudah dilakukan. Oke, Mbak Tessa, kita masuk ke bagian tanda tangan dari Irjen Verdi Sambo. Seperti apa Anda melihat tanda tangannya? Nah, kalau berdasarkan kembali lagi grafologi itu selain menganalisis bentuk, kita juga dalam arti banyak simbol-simbol ya. Dan ini memang dari tanda tangan beliau, ini memang terlihat dalam arti bentuknya itu kita sebut fellowship. Atau mungkin ya mohon maaf ini bentuknya seperti alat kelamin pria, seperti itu. Nah dengan analisisnya memang karena simbolnya seperti itu biasanya kembali lagi kecenderungan penulisnya memiliki kecenderungan seksual fantasi atau fantasi seksual yang lain dari biasanya atau unconventional atau mungkin bisa dibilang di luar umum atau norma umum lah seperti itu. Oke, untuk karakter dari Verdi Sambo sendiri juga bisa digambarkan tentunya dari tanda tangan tadi. Nah, kalau tanda tangan itu kan sebenarnya bisa diartikan branding ya. Jadi pencitraan atau yang terlihat sekilas lah dari penulisnya. Kita sebagai grafolog tentu saja harus tetap membandingkan dengan tulisan asli dari penulisnya untuk mengambil analisis yang lebih holistik seperti itu. Selain simbol, Mbak Tessa, bagian mana saja dari sebuah tanda tangan yang ditulis seorang penulis ini yang bisa menunjukkan karakter seseorang? Apakah itu tekanan tulisannya ataupun panjang garisnya? Seperti apa? Tanda tangan dari beliau ini memiliki underline atau garis bawah. Nah, dalam grafologi garis bawah itu memiliki arti yang bagus sebenarnya. Jadi biasanya penulis-penulis seperti ini memang memiliki jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan yang baik. Terus juga self-reliant atau ya mandiri bisa mengambil keputusan dengan cepat. Yang juga kalau kita bandingkan dengan tadi analisis tulisannya ya sesuai. Karena beliau juga memiliki pola pikir yang cerdas. Seperti itu. Oke, kalau terkait tulisan kembali lagi, Mbak Tessa, apa lagi yang bisa ditunjukkan dari tulisan seorang Verdi Sambo ini? Kalau dari sampel yang kita lihat juga ya, itu beliau kalau kita lihat dari margin suratnya, itu ada ciri-ciri juga di mana beliau memiliki trauma atau ketakutan akan masa lalunya, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu beliau, itu mungkin beliau mencoba menutupi atau ya lari dari apapun kejadian yang sudah lampau itu. Dilihat dari mana Mbak, apa yang bisa menunjukkan kalau seorang penulis itu mempunyai trauma? Biasanya margin kirinya itu lebar, jadi menjauhi dari margin kiri. Ini kan kalau kita cek dari full fotonya ya, yang tersebar di sosial media, itu kan memang margin kirinya itu kelihatan jauh dari batas kertas tepi kiri ya. Nah itu kelihatan memang lebar sekali. Nah kembali lagi biasanya tipe-tipe penulis seperti itu memang ada ketakutan akan masa lalunya seperti itu. Oke, lalu terkait dengan trauma itu dari tulisan ini, apakah ditunjukkan juga bagaimana seseorang penulis itu menghadapi traumanya? Bisa juga, kembali lagi kan
bagaimana penulisnya mengatasi traumanya, kita cek lagi dengan istilahnya trait-trait lain. Mungkin dari sini beliau kita lihat ada temperamental, ada rasa sensitif, itu mungkin bisa juga menjadi trauma di masa lalu beliau, bisa menjadi salah satu trigger karakteristik kenapa bisa muncul rasa sensitif, kenapa bisa muncul rasa marah, terus juga dalam arti meledak-ledak seperti itu. Dari tulisan ataupun konten yang ditulis oleh Verdi Sambo ini tidak disebutkan ataupun tidak ada permintaan maaf bagi keluarga korban, hanya permintaan maaf bagi institusi Polri. Apakah ini juga bisa dianalisis terkait dengan karakter marah yang tadi Anda sebutkan itu? Bisa, dan banyak, kalau saya lihat ya, banyak sekali juga pendapat bahwa beliau ini kok tidak mengucapkan rasa maaf terhadap korban. Itu memang kelihatan juga dari ciri-cirinya bahwa memang beliau punya pride yang tinggi. Jadi beliau memang memposisikan dirinya di atas orang lain seperti itu. Jadi bisa dimaklumi kalau akhirnya isi suratnya beliau itu tidak ada permintaan maaf terhadap korban ataupun keluarga korban. Mbak Tessa, Anda banyak menyorot terkait dengan huruf T yang terdapat dalam surat Irjen Verdi Sambo. Apakah ini ada arti khusus? Apakah ada yang ditunjukkan terkait dengan huruf T ini? Huruf T dalam grafologi itu memang banyak sekali informasi yang kita bisa ambil dari penulisnya dari huruf T. Jadi huruf T itu kita bisa cek apakah penulisnya memiliki kepercayaan diri yang tinggi atau dalam arti juga punya drive yang bagus untuk mencapai target-target mereka. Terus juga huruf T itu kita bisa lihat baik dari sisi positif maupun negatifnya ya. Huruf T itu kita bisa cek juga temperamental dari penulisnya ataupun gaya bicara dari penulisnya, karena huruf T itu juga bisa menunjukkan penulisnya itu apakah orang yang sarkas ketika ngomong itu mungkin pedas gitu, yang bisa menyakiti perasaan hati orang lain. Baik, Jadi itu tadi memang huruf T banyak. sejumlah analisis dari sudut pandang ilmu grafologi, ya Mbak Tessa Sugito. Terima kasih Mbak Tessa Sugito sudah berbagi bersama kami di Kompas Malam terkait dengan tulisan tangan Irjen Verdi Sambo. Terima kasih. Terima kasih Pak Aisyah.